Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai Visual Language Model. Sebelumnya ada beberapa hal yang wajib ada pada presentasi yaitu pendahuluan yang membahas mengenai apa itu Visual Language Model, mengapa VLM penting dalam bidang AI dan Computer Vision, dan membahas mengenai konsep cara kerja, bagaimana VLM menggabungkan data visual dan teks, dan arsitektur umum, serta contoh model. Yang ketiga ada studi kasus penggunaan. Kita dapat memilih salah satu kasus penggunaannya yang saya ambil adalah deteksi konten media sosial. Kemudian yang keempat adalah penutup membahas mengenai ringkasan poin penting, potensi pengembangan dan tantangan ke depannya, serta pendapat pribadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Heris Broto Nenggolan dengan NIM 4222301075, kelas Robotika Pagi C semester 6. Oke, apa itu Visual Language Model? Visual Language Model atau VLM adalah jenis model AI yang mampu memahami dan memproses kedua model sekaligus, yaitu gambar dan teks. Berbeda dengan LLM atau Large Language Model yang hanya bisa memproses teks saja. Saya analogikakan sederhana yaitu LLM atau Large Language Model adalah ChatGPT yang dapat mengeluarkan teks. Jika kita analogikan pada seseorang, contohnya seseorang hanya bisa membaca buku, namun ia tidak dapat melihat atau mendeteksi suatu gambar atau visual. Maka dari itu, VLM adalah seseorang yang bisa membaca buku sekaligus melihat foto dan memahami keduanya secara bersamaan. Sehingga secara sederhana kita bisa melihat contohnya di sini. eh, saya dapat melihat gambar sekaligus membaca mengenai apa itu visual language model. Kemudian saya dapat memahami keduanya secara bersamaan. Maka eh, itu adalah contoh dari pemahaman mengenai visual language model. Selanjutnya, mengapa VLM penting dalam bidang AI dan computer vision? Seiring perkembangan language model, AI untuk teks dan AI untuk gambar berkembang secara terpisah. Sehingga VLM hadir sebagai jembatan yang menyatukan keduanya antara teks dan gambar. Contoh sederhananya, manusia secara alami memproses berbagai jenis informasi sekaligus, membaca teks, melihat gambar, dan menggabungkan keduanya menjadi sebuah pemahaman yang menyeluruh. Maka dari itu, VLM dirancang untuk meniru kemampuan ini sehingga AI dapat bekerja dengan cara yang sama seperti manusia. Selanjutnya, apakah VLM penting dalam computer vision? Ya, dikarenakan sangat penting untuk meningkatkan akurasi computer vision secara dramatis. Model computer vision konvensional bekerja dengan cara kaku. Model dilatih untuk mengenali gambar tertentu. VLM mengubah ini dengan pendekatan zero shoot, yaitu kemampuan mengenali objek atau situasi gambar yang belum pernah dilihat sebelumnya, hanya dengan memahami perintah deskripsinya. Oke, membahas mengenai apakah VLM penting dalam computer vision. Saya ingin membahas mengenai VLM dapat mengenali objek atau situasi gambar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Em, Contohnya, kita bisa menggenerate suatu gambar, semisal kita ingin membuat atau menggenerate gambar kucing yang berada di gedung pencakar langit. Jika kita lihat secara real life, hal itu sangat tidak mungkin terjadi dikarenakan bagaimana kucing itu dapat naik ataupun
berada di tempat ketinggian tersebut. Maka dari itu, eh, VLM sangat penting bagi computer vision dikarenakan ia mampu mengenali objek atau situasi gambar yang belum pernah dilihat sebelumnya, hanya dengan memahami perintah teksnya. Oke, selanjutnya bagaimana cara kerjanya? Kita membahas mengenai arsitektur umum VLM terlebih dahulu. VLM umumnya terdiri dari tiga komponen utama yang bekerja secara berurutan, yaitu vision encoder atau proses gambar. Komponen ini bertugas membaca, menganalisa gambar, dan mengekstrak informasi pentingnya, seperti objek warna, bentuk, konteks visual. Kemudian, adapun tokenizer atau text encoder, ataupun bahasanya pemrosesan teks. Komponen ini memproses input teks dari pengguna, seperti pertanyaan atau instruksi, dan mengubahnya menjadi representasi numerik yang dapat dipahami oleh model. Selanjutnya, adapun joint embedding atau ruang gabungan, bisa kita simpulkan ini adalah yang akan menjadi output dari VLM tersebut, yang dimana komponen ini menyatukan representasi visual dan teks, ataupun vision encoder dan text encoder disatukan dalam satu ruang pemahaman yang sama, sehingga model dapat menghubungkan makna antara gambar dan kata secara tepat. Mengenai cara kerjanya, VLM menggabungkan dua komponen utama, yaitu vision encoder, yaitu memproses dan mengekstrak fitur dari gambar. Kemudian, language model memproses teks dan menghasilkan respon seperti ChatGPT atau Llama. Keduanya dihubungkan dalam sebuah project layer yang dapat menerjemahkan kedua komponen utama tersebut, serta merepresentasikan visual, visual dan teks ke dalam ruang layar yang dapat dipahami oleh language model. Selanjutnya, mengenai contoh model VLM, ada beberapa contoh model VLM yang saya tampilkan, yaitu CLIP atau Contrastive Language Image Pre-training. OpenAI yang melatih AI untuk mencocokkan gambar dengan deskripsi teksnya. CLIP menjadi fondasi bagi banyak VLM modern karena kemampuannya untuk memahami hubungan antara visual dan bahasa. Adapun BLIP, Bootstrapping Language Image Pre-training, Salesforce pengembangan dari klip yang lebih canggih tidak hanya mencocokkan gambar dan teks, namun juga mampu menghasilkan deskripsi gambar secara otomatis dan menjawab pertanyaan berbasis visual. Kemudian ada pun Flamingo yang biasa digunakan di DeepMind. Model VM ini dirancangkan untuk percakapan multimodal yang lebih kompleks. Flamingo mampu memproses beberapa gambar sekaligus dalam satu konteks percakapan, sehingga menjadikannya unggul dalam tugas yang membutuhkan pemahaman visual yang berkesinambungan. Ya, dan yang keempat adalah Cosmos. Model Cosmos ini digunakan oleh Microsoft pada generasi terbaru yang multimodal generasi terbaru yang dirancang memahami teks, gambar, dan bahan dokumen. Bahan dokumen ini seperti PDF, Word, secara terintegrasi dan menjadikannya salah satu langkah signifikan menuju sistem AI yang benar-benar general atau keseluruhan. Ini adalah ilustrasi dari model VR tersebut. Bisa kita lihat pada klip, contoh kita menggenerate suatu gambar anjing sedang duduk di taman, maka gambar akan bisa mendeteksi ataupun, oh sorry, jika kita mengirim suatu gambar, contohnya gambar anjing yang berada di taman, maka teks dari encoder tersebut dapat dilihat apakah itu kucing yang tidur di sofa ataupun mobil yang ada di jalan. Sehingga pendekatan dari klip ini melihat atau mendeteksi uh, teks mana yang benar
untuk gambar yang akan dideteksi. Bisa kita lihat kucing tidur di sofa tidak 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 benar, dan mobil di jalan merah dan mobil di jalan juga tidak benar. Maka hal yang benar adalah anjing sedang duduk di taman. Maka AI akan menggenerate keberhasilannya. Atau contoh aplikasinya, cari gambar berdasarkan teks. Kemudian BLIP atau Bootstrapping Language Image Pre-training, yaitu em, kita bertanya mengenai suatu gambar, serta bertanya dan menjawab pada suatu objek gambar, sehingga kita bisa melihat eh, gambar ini akan terdeteksi deskripsi otomatis dapur modern dengan meja, eh, pulau dan kursi bar dan tanaman hijau di sudut. Dengan kita mengenerate satu gambar saja, maka AI akan dapat mendeskripsikan otomatis apa saja visual-visual yang ada di dalam foto-foto ini, yang ada di dalam foto ini seperti meja, lampu, dan lain-lain. Mengenai Flamingo, contoh aplikasinya itu multimodal chat atau pemahaman urutan visual gambar. Bisa kita lihat, kita bisa mengirimkan gambar, gambar tenda, gambar manusia yang sedang berkemping, dan gambar alam. Maka kita bisa menanyakan kepada AI apakah tempat ini cocok untuk camping, maka di akan diproses apakah gambar ataupun tempat yang kita foto tersebut layak untuk menjadi tempat untuk camping. Mungkin itu mengenai flamingo, kemudian membahas mengenai kosmos. Mengenai multimedia generasi ini sangat berguna ketika kita dapat menggabungkan teks, gambar, dokumen, sehingga contohnya kita bisa eh, membuat suatu ringkasan tanpa perlu membaca satu persatu, hanya perlu menambahkan teks, gambar, ataupun dokumen, maka outputnya akan menjawab pertanyaan ataupun menjelaskan dokumen ataupun gambar yang kita inginkan. Contoh, kita ingin kita memasukkan suatu dokumen dan kita ingin dokumen itu sudah terdapat kesimpulan, maka kita bisa menggunakan eh, model multimodal ini. Oke, selanjutnya mengenai kasus studi penggunaan yang saya gunakan yaitu konten media sosial. Mengenai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok menerima jutaan unggahan setiap harinya. Konten tersebut hanya berupa teks, tidak hanya berupa teks, tetapi juga gambar, meme, infografis, dan lainnya. Cara lama untuk mendeteksi konten media sosial yang sering mengalami kesulitan ketika informasi berbahaya disampaikan melalui kombinasi gambar dan teks. Misalnya, sebuah gambar terlihat normal, seperti orang yang sedang berlari, namun teksnya terdapat ujar kebencian atau informasi yang menyesatkan. Contoh sederhananya, ada suatu gambar orang yang sedang lari ataupun berkumpul ramai-ramai, namun captionnya itu mengarah ke hal-hal yang negatif atau berbahaya. Maka disinilah Vision Language Model digunakan untuk memahami hubungan antar gambar dan teks. Apakah gambar dan teks sama-sama memiliki pemahaman yang sama ataupun informasi yang berisi mengandung ujar kebencian atau hal-hal yang negatif. Contohnya, kita bisa melihat flowchart-nya ketika kita
memposting sesuatu di media sosial, maka kita akan memposting suatu gambar dan caption. Kemudian VLM akan memproses dan menganalisa konteks apakah postingan ini aman atau spam atau berbahaya ketika eh, konten yang kita posting terdapat salah satu indikasi eh, ini, indikasi berbahaya, spam ataupun menyesatkan, maka postingan tidak dapat terunggah atau terkena pelanggaran. Maka dari itu, ini adalah salah satu contoh dari penggunaan VLM pada kasus penggunaan konten media sosial. Selanjutnya, mengenai potensi pengembangan dan tantangan ke depan. Potensi pengembangan dan tantangan ke depan mengenai potensi pengembangannya yaitu konten media sosial lebih cerdas dan otomatis dan sistem sistem AI yang dapat melihat serta membaca dan memahami lingkungan sekitar, robot yang mampu memahami instruksi gambar dan teks, serta sistem pendidikan interaktif yang dapat menjelaskan gambar, diagram, dan dokumen, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melalui deskripsi visual otomatis. Mengenai tantangannya, membutuhkan data pelatihan yang sangat besar atau training yang harus eh, optimal agar VLM ataupun pengembangan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, memerlukan komputasi dan biaya yang tinggi, serta resiko bias pada data pelatihan yang dapat mempengaruhi hasil prediksi, serta kesulitan memahami konteks budaya, ironi, dan sarkasme, dan isu privasi dan keamanan data pengguna. Menurut saya, atau pendapat saya, teknologi Vision Language sangat menjanjikan karena mampu memahami informasi visual dan teks secara bersamaan seperti bagaimana manusia memahami lingkungan sekitarnya. Kemampuan ini dapat memberikan peluang besar dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga keamanan digital. Meskipun masih memiliki tantangan eh, komputasi yang tinggi dan potensi bias data atau kebocoran data, perkembangan VLM sangat cepat menunjukkan bahwa teknologi akan menjadi salah satu fondasi untuk pengembangan artificial intelligence di masa depan. Oleh karena itu, menurut saya eh, oleh karena itu VLM memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kualitas interaksi manusia dengan teknologi. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu Visual Language Model atau VLM menggabungkan pemahaman gambar dan teks dalam satu model. VLM mampu memahami hubungan antara informasi visual dan bahasa secara bersamaan. Kemudian, VLM dapat digunakan dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir adalah pada studi kasus deteksi konten media sosial, VLM dapat membantu mengidentifikasi apakah postingan yang kita akan buat ataupun posting terdapat spam, hoax, atau ujar kebencian serta konten yang berbahaya dengan akurat, dengan lebih akurat dibanding metode yang sebelumnya menggunakan gambar atau teks saja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan atau sampaikan mengenai VLM. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.